Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali berkumpul. Kita mau beribadah pada hari Kamis malam. Kita mau berdoa dan puji-pujian pada Tuhan, mau beribadah. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terutama melalui YouTube channel GPD Antioquia. Kita mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami hadir pada malam ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus.
Dan juga Tuhan, terutama kami akan mendapatkan firman-Mu, mendengar firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami menserahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Layakkan dan urapi kami Tuhan, agar kami beribadah dengan baik dan juga kami diberkati oleh pelayanan kami sendiri. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan dan berkati mereka Tuhan, sama seperti kami sudah diberkati. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah ini Tuhan Yesus, kami satukan hati kami. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah hanya dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin saudara-saudara. Puji Tuhan saudara-saudara, saat ini kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menetapkan langkah kita, bukan diri kita, tapi Tuhan yang menetapkan. Untuk kita angkat pujian ini dengan iman pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung
percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus tempat perlindungan kita yang tinggi. Dia adalah gunung batu kita. Saat ini kita tahu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi gunung batu kita di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat sore malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Agar firman itu hidup dan memberikan kekuatan kami yang lemah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi secara khusus Tuhan Yesus. Dari tempat yang maha tinggi. Biar semua yang dikatakan melalui mulut bibirnya semata-mata dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Sebelum kita banyak berdoa, kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, banyak orang berkata, bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran kita. Sedangkan saya mikirin untuk yang lain aja susah. Apalagi saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apakah Tuhan, jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu sekarang ini sudah mengasihi kita lebih dari segala apa yang kita punya, segala dengan segenap hati? Apakah Tuhan Yesus sudah pernah dengan segenap akal budi, dengan pikiran, dengan kekuatan, apakah Dia sudah mengasihi kita? Coba kita lihat di sini. Di Lukas 10 ayat 27 katakan bahwa jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap apa? Akal budimu. Ini menjadi pertanyaan. Oh, saya sudah tahu itu ayat. Dengan apa? Dengan segenap hati. Dengan apa lagi? Dengan segenap jiwa. Dengan apa lagi? Dengan segenap kekuatanmu. Dengan apa lagi? Dengan segenap akal budimu atau pikiranmu. Wah, sekarang jadi pertanyaan bagi orang-orang yang sudah dibisikin mungkin sama si iblis. Apakah Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya? Tuhan, kita buktikan. Nah, ini pembuktian. Bagaimana Tuhan Yesus dari segenap hati mengasihi kita. Pertama, segenap hati. Apakah Tuhan Yesus mengasihi kita dengan segenap hatinya? Iya. Contohnya apa? Contohnya dengan segenap hati. Dari pertama kita bangun tidur, kita sudah dikasih napas, amin. Kita sudah dikasih rezeki, amin. Dengan segenap hati Dia memikirkan kita enggak? Iya, Dia memikirkan kita. Dengan segenap hati Tuhan Yesus, apakah Dia benar-benar mengasihi kita? Benar. Contohnya, Dia datang ke dunia ini. Tiba-tiba Dia datang berubah menjadi manusia. Ngapain udah jadi Tuhan tiba-tiba jadi berubah jadi manusia? Itu satu. Kemudian dengan segenap jiwa. Bagaimana dengan segenap jiwa? Tuhan Yesus sudah datang, Dia berubah jadi manusia. Dia hidup seperti manusia, Dia 100% manusia tapi 100% juga Tuhan. Tapi dengan segenap jiwa, Dia mau melunturkan segala apa yang Dia punya. Dia raja, Dia pencipta langit bumi, tapi tiba-tiba mau jadi manusia. Dengan segenap jiwanya, Dia menanggalkan ketuhanannya, penciptaannya itu, dan berubah menjadi manusia. Pengen rasain apa yang manusia rasakan juga. Dia tidak egois. Dia tidak sombong. Tuhan kita hidup, saudara. Dengan segenap, dan kemudian apa? Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan, apakah kita udah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Dan apakah Tuhan sudah mengasihi kita juga dengan segenap kekuatannya? Sudah. Dia menahan
segala sesuatunya pada saat dia disalib. Dia menahan untuk malaikat-malaikat tidak membalas orang-orang yang ngebunuh dia, yang menyiksa dia. Dia suruh diam, tenang. Dengan sekuat tenaga, dia itu mengasihi kita. Sehingga dia mati di kayu salib, disiksa dulu, dimalu-maluin dulu. Nggak langsung mati, tapi disiksa dulu, dimalu-maluin dulu, diludahin dulu, difitnah. Dengan segenap kekuatannya dia sudah melakukannya. Dan terakhir, dengan segenap akal budi. Apakah dengan pemikiran kita benar-benar mengasihi Tuhan? Dan apakah Tuhan dengan segenap akal budinya mengasihi kita? Ya, buktinya adalah apa? Kita ada sebagaimana kita ada, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Enggak, saya masalah masih ada. Masalah tetap ada. Tetapi pada saat kita berseru nama Tuhan Yesus, dia pasti jawab. Saya belum melihat jawaban Tuhan. Minta Tuhan celikkan mata rohani bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mendengar sini, agar melihat jalannya Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah dia dengan segenap hati dia mengasihi kita? Contohnya apa? Contohnya dia datang menjadi manusia. Dia sudah kirim di perjanjian lama sampai Maleaki, dia sudah kirim nabi-nabinya membuat mukjizat begitu banyak, tetapi manusia tidak percaya. Kemudian dia dengan akal budinya, dengan segenap jiwa hatinya dia, dengan segenap pemikirannya dia, dengan segenap kekuatannya dia, dan strategi yang Tuhan bikin, dia harus datang ke dunia ini. Dia harus kasih tunjuk bahwa saya juga mati demi kamu. Itu strateginya Tuhan. Tetapi saya akan hidup kembali demi kamu juga. Saya akan pertontonkan kuasanya saya itu kepada manusia. Terus saya akan pergi ke sorga. Dia terbang ceritanya. Ya, kalau anak sekolah minggu, terbang Tuhan Yesus. Ya, dia pergi ke sorga. Tetapi dia tidak meninggalkan kita dengan sendiri. Tapi dia kasih apa? Roh Kudusnya. Itu strateginya Tuhan. Roh Kudus, rohnya Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dengan segenap akal budi. Sehingga dia bisa berbicara dengan kita. Masuk ke dalam pemikiran kita. Relung hati kita diisi oleh Roh Kudus. Sekarang jadi pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau gak mengasihi Tuhan lebih lagi? Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. 4 ini sudah Tuhan lalui. Tuhan Yesus lalui. Jangan pertanyakan itu lagi. Tapi pada saat saudara-saudara dan bapak ibu katakan, ya, saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pemikiran, dengan segenap akal budi. Dengan kekuatannya kita mengasihi Tuhan, ada kuasa yang akan mengalir. Perkatakan firman ini dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Jatuh bangun, ya itu jatuh bangun. Tapi tetap mengasihi Tuhan, bangkit lagi. 7 kali orang jatuh tetap aja diangkat sama Tuhan Yesus. Tapi saya tidak bisa berdoa. Saya sudah bilang saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Tetapi belum ada jawaban Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus. Perkatakan ini terus dan lihat mata rohani bapak-bapak, ibu-ibu akan dibukakan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia tidak mati. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan yang kita sembah saat ini, dia mau menolong kita. Apalagi pada masa pandemi ini, orang-orang berebut minta pertolongan, cari pertolongan, entah dari mana saja. Cari ke Tuhan Yesus, bapak-bapak, ibu-ibu. Jalan yang paling benar adalah apa? Ke Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat nanti ini di YouTube, mungkin kalian tidak percaya, tapi saya kasih solusi. Jalan yang paling benar, coba caranya Tuhan Yesus. Berseru manggil Yesus, berseru memanggil Tuhan Yesus, dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus itu, dia tidak mati.
Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang sangat besar dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu. Asal bapak-bapak, ibu-ibu mengasihi dia sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan pertanyakan lagi, Tuhan Yesus, lu mengasihi saya enggak? Saya sudah mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Apakah Tuhan Yesus mengasihi kita? Oh, dia lebih, saudara. Dia sudah mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Dia akan tunjukkan kuasanya dan kasihnya itu kepada saudara-saudara. Sekarang mau terbuka apa tidak? Jadi masalahnya adalah terbuka apa tidak hati saudara. Atau bapak-bapak, ibu-ibu mau didoakan supaya mata rohaninya terbuka. Lihat apa yang terjadi, masalah saudara mungkin tidak cepat selesai, tapi pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Amin, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pegang firman Tuhannya. Mungkin saudara tidak mengerti pada saat baca firman Tuhan, tapi pada saat saudara aminkan dan masuk ke dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mendengarkan, ada kuasa yang mengalir. Seperti darah yang mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Asal percaya saja. Dan tidak bimbang dan ragu. Percaya saja ada jalan keluar dalam Tuhan Yesus. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pegang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini, saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Nggak tahu bagaimana caranya. Dan Tuhan akan menunjukkannya itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang menunggu jawaban Tuhan kan, menunggu solusinya Tuhan kan. Tidak salah kalau untuk datang ke Tuhan Yesus. Asal mengasihi dia dan percaya dan tidak bimbang ragu. Gitu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kasih dan kuasa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan di sini lebih lagi. Dan merasakan kasih dan kuasa itu saat ini. Mujizat itu akan terjadi dan terus lagi. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu hubungan yang pribadi, bukan berdasarkan perkataan orang. Tapi pada saat saudara mau percaya terus, itu akan terjadi kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Baik, selamat malam, sampai berjumpa kembali, dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada beberapa orang yang dipulihkan dan dicelikan mata rohaninya. Dan kami berdoa itu supaya setiap orang yang melihat dan mendengar firman Tuhan ini dicelikan mata rohaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kasih yang dengan segenap hati, kasih yang dengan segenap kekuatan dan jiwa dan akal budinya, dia merasakan itu semua dan dia bisa mengasihi engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa yang telah engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita sebelum mengangkat doa syafaat, kita angkat satu pujian. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau pada malam ini Tuhan kami masih boleh beribadah kepadamu. Dan juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan pada malam ini kami juga akan berdoa Tuhan. Menjadi pokok doa kami Tuhan Yesus. Pertama Tuhan untuk presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau Tuhan. Untuk memimpin negara yang besar ini Tuhan. Jauhkan mereka dari gangguan-gangguan Tuhan. Yang berusaha merusak kebinekaan ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan presiden dan wakil dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk para dokter, perawat dan seluruh petugas medis di seluruh Indonesia. Berikan kekuatan yang lebih Tuhan Yesus. Karena mereka merawat pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan Yesus. Berikan kekuatan ekstra Tuhan. Agar mereka dapat melayani pasien-pasien dengan baik. Dan juga pasien disembuhkan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk segenap rakyat Indonesia Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan. Berikan kecukupan Tuhan. Berikan keamanan Tuhan. Dan terutama Tuhan, mereka diberikan hati yang sukacita, kesejahteraan hidup Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Dimanapun berada Tuhan Yesus, di seluruh pelosok maupun desa-desa yang terpencil. Dan bagi mereka yang kekurangan, cukupkan mereka Tuhan. Berikan hikmat dan kekuatan Tuhan. Agar mereka dapat memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Cukupkan segala keperluan di dalam tugas mereka Tuhan sebagai penginjil atau pendeta yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPD Antioquia, dan seluruh jemaat kami Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan, agar menjadi saluran berkat dan juga keselamatan bagi lingkungan kami, bagi jemaat-Mu, dan bagi seluruh masyarakat yang mungkin mendengar dan juga dapat menikmati kebenaran firman dari gereja kami. Seluruh jemaat GPD Antioquia yang terdampak karena COVID-19 Tuhan Yesus. Mungkin mereka yang kurang sehat Tuhan. Tapi kami percaya Kau yang memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka.
Kau yang menjamah dan memulihkan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu akan memberikan penyembuhan pada mereka. Juga jemaat yang masih bekerja di masa pandemi Tuhan, berkati mereka dengan limpah dan sukacita. Dan juga kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesetiaan Tuhan, berikan kemampuan. Karena Tuhan yang memimpin mereka dan Tuhan yang memilih mereka Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kami percaya kekuatan yang baru dan selalu baru akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Khususnya Tuhan untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami. Berikan Tuhan hikmat dan akal budi dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan. Hikmat marifat dari sorga Tuhan. Agar dapat mengembalakan kami dengan baik. Dan juga jemaat-Mu, kami sebagai domba-domba diberkati oleh teladan Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati seluruh anak-anaknya, terutama Jojo dan JJ Tuhan, biar dapat bertumbuh dan berkembang demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan kami masih boleh ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu Tuhan, kami tutup ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah doa kita hari ini. Dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman sepanjang minggu ini, besok ibadah wanita akan diadakan di rumah Ibu Meiti Lubis pukul 11 siang. Dan hari Sabtu jam 11 siang juga ada ibadah dan fellowship remaja melalui Google Meet jam 11 siang. Dan sorenya ibadah anak-anak akan dimulai pukul 16.30. Dan diingatkan kembali untuk hari Sabtu juga jam 5 sore ibadah Natal Pemuda. Hari Minggu diingatkan bahwa pagi di GPDI Yehuda jam 9 pagi ibadah anak, jam 10 pagi ibadah umum GPDI Yehuda di Ben Hill. Sorenya jam 5 sore ibadah malam Natal kita bersama jam 5 sore untuk diperhatikan buat kita semua. Demikian informasi yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.